Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada perkuliahan kali ini, perkuliahan statistik bersama saya Muhammad Khatib. Pada kali ini kita akan belajar tentang varian dan deviasi standar. Variasi atau dispersi yang paling banyak digunakan dalam statistik adalah deviasi standar atau simpangan baku. Simpangan baku merupakan akar kuadrat dari varians atau pangkat 2 dari simpangan bakunya. Varian atau keragaman merupakan jumlah dari kuadrat deviasi masing-masing data terhadap rata-rata hitungnya dibagi data atau pengamatannya. Pertama, varian dan deviasi standar sampel dan data yang belum dikelompokkan. Pertama, varian dan deviasi standar sampel ukuran kecil atau N-nya kurang sama dengan 30. Maka untuk variansnya, rumusnya adalah S kuadrat sigma XI kurang X bar dikuadratkan dibagi N kurang 1. Ya, ini. Untuk deviasinya merupakan akar daripada varian. Ya, akar daripada varian. N itu adalah ukuran sampel, S adalah deviasi, S kuadrat simpangan baku, XI nilai data KI, X bar rata-rata hitung sampel. Varian dan deviasi standar dengan ukuran besar atau N lebih besar daripada 30, maka simpangan bakunya adalah sigma XI kurang X bar dikuadratkan dibagi N. Dan untuk deviasinya adalah akar daripada ini, akar daripada simpangan baku, atau dirumuskan sebagai akar daripada sigma XI kurangi X bar dipangkatkan dibagi N. Contohnya, tingkat suku bunga deposito berjangka 3 bulan dalam persen per tahun untuk 6 valuta asing yang ditawarkan oleh Bank Maluku Utara dicatat sebagai berikut. Valuta asing US dollar, Australia dollar itu tingkat suku bunga 6,5, pound 6,5, yen 3,0, sing 3,50, DM 5,50, hakap dolar 4,50. Sumber data hipotesis. Hitunglah varian deviasi standar dan berikan interpretasi. Jadi kita mencari varian dan deviasi standar dan kemudian kita memberikan interpretasi. Di sini kita lihat N-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti N kurang daripada 30. Maka yang dipakai adalah rumus yang ini. N kurang daripada 30 ya, rumus yang ini. Ya. Kita coba selesaikan menghitung varian ke-6 tingkat suku bunga tersebut. Pertama-tama kita mencari dengan menggunakan titik bantu, yaitu XI dikurangi X bar. XI ini adalah ini, X bar adalah rata-ratanya, yaitu kita cari rata-rata dulu. X barnya sigma XI bagi N 29,5 dibagi 6 sehingga hasilnya 4,92. Nah, selanjutnya kita lihat 6,50 dikurangi 4,92 dapatnya 1,58. 6,50 dikurangi 4,92 158. 3 dikurangi 4,92 dapatnya min 1,92. Begitu juga selanjutnya sampai di 4,50
dikurangi 4,92 min 0,42. Setelah pada tabel bantu ini kita selesaikan, maka kita kuadratkan XI kurangi X bar ini, kita kuadratkan dalam bentuk begini, sehingga 1,58 jika dikuadratkan adalah 2,50. Min 1,92 dikuadratkan sama dengan 3,69, menjadi positif semua, sehingga jumlahnya 11,23. Kemudian varian karena ini adalah datanya kurang daripada 30, menggunakan S kuadrat sama dengan sigma XI min X bar dikuadratkan dibagi N kurang 1, sehingga dapatnya 11,23 asalnya dari sini ya, dibagi dengan N itu 6 dikurangi 1, hasilnya adalah 5. Maka 11,23 dibagi 5 sama dengan 2,25. Jadi bervariasi sebesar 2,25. Kemudian untuk simpangan baku ya, adalah akar daripada deviasi, untuk deviasi standar maksud kami, yaitu adalah akar daripada variansnya. Kalau ini S pangkat 2, maka ini adalah S saja. Untuk itu akar daripada, karena kita sudah mengetahui 2,25, maka deviasi standarnya adalah akar daripada 2,25 sama dengan 1,5. Bagaimana interpretasinya? Nilai S 1,5%, artinya bahwa rata-rata penyimpangan ke-6 tingkat suku bunga adalah rata-rata 1,5%. Menyimpangnya dari mana? Dari nilai pada rata-ratanya. Selanjutnya, kita melihat varian dan deviasi standar pada sampel data kelompok. Nah, untuk data kelompok, ukuran sampel kecil kurang daripada 30 dan sama dengan 30 adalah rumusnya S kuadrat sigma FI MI kurangi X bar pangkat 2 dibagi N kurang 1. Dengan deviasi standar adalah akar daripada variannya. Untuk ukuran sampel N lebih banyak daripada 30, maka variansnya adalah S kuadrat sigma FI MI dikurangi X bar dipangkatkan 2 dibagi N. Jadi hampir sama, cuman kalau dia lebih besar daripada 30, min satunya ini tidak ada, sehingga jadi N saja. Sedangkan deviasi standarnya S adalah akar daripada variansnya. Kalau kita sudah menemukan dia punya jawaban varian, maka S-nya ini deviasi standar sudah mudah. Kita coba satu contoh. Misalnya, hitunglah simpangan baku dan varian dari tabel omset penjualan 70 pedagang di atas. Jadi, misalnya ada omset antara 20 sampai 29 ribu per hari misalnya ini. Ini F1-nya 1. FI-nya adalah 1. 30 sampai 39 4. Selanjutnya sehingga jumlahnya adalah 70 pedagang kaki lima yang mempunyai omset masing-masing sekian. Kemudian MI adalah nilai tengah. Tetap kita menggunakan tabel bantu FI, MI, FI, MI, MI X bar, MI X bar kuadrat, FI, MI X bar dikuadratkan. Nah, itu kita menggunakan tabel bantu. Untuk nilai tengah 24,5 ini berasal dari 20 ditambah 29 dibagi 2, jadi 24,5. Begitu selanjutnya di sini ya. Kemudian FIMI yaitu frekuensi absolut ini, frekuensi yang ada ini dikalikan dengan MI, nilai tengahnya. Maka 1 kali 24,5 adalah 24,5. 4 dikali 3, 4,5, 138. FIMI ini kita kemudian jumlahkan mendapatkan 4335. Nah, kemudian
kita cari nilai rata-ratanya. Nilai rata-ratanya ya. Nilai rata-ratanya itu. Baik. Kita cari nilai rata-ratanya ya. Nilai rata-rata yaitu didapat daripada FIMI ini dibagi dengan 70 sehingga nilainya 61,9 ya. Sehingga FIMI yaitu 24,5 kali ini jadi ini ya. Nilai ini didapat dari 24,5 dikurangi 61,9 nilai ratanya jadi ini. Semua begitu. Sampai di bawah 423 dikurangi nilai rata-ratanya ya. Ya, nilai rata-ratanya ya. 84,5 dikurangi nilai rata-ratanya jadi. Kemudian nilai ini kita kuadratkan, hasilnya ini kita jumlahkan, dan selanjutnya FIMI kurangi X bar dikuadratkan. Jadi ini kita kalikan dengan FI. Ya, sehingga hasilnya ini ya. Ini hasilnya, ini kali ini hasilnya ini. Ini kali ini hasilnya ini ya. Sehingga deviasi standar yaitu kita lihat S sama dengan akar daripada sigma FIMI X bar kuadrat dibagi dengan N. Kita tahu ini sudah kita dapat, kita kasih masuk di sini. Ini kita kasih masuk di sini sama dengan 13,27. Jadi simpangan baku adalah 13,27. Variansnya yaitu S kuadrat. Jadi deviasi standar kita kuadratkan, itulah varians. Dapatnya 13,27 kuadrat sama dengan 176,0. Demikian kita telah belajar tentang hitungan simpangan baku dan varians pada data kelompok. Mudah-mudahan perkuliahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya, dan insya Allah kita akan bertemu kembali pada waktu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.